Assalamualaikum. Bu, mau ngaji nggak? Ngaji yuk. Ngaji yuk. Bu, saya mau pantun boleh? Benar? Dijawab ya? Ya. Ke Kampung Melayu naik dari stasiun. Kita ngaji yuk. Ayo sama Ustadz Azhari Nasution. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mas David dan ibu-ibu pemirsa yang ada di Masjid Harapan itu Mulia. maksud saya, dan pemirsa yang ada di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, di segmen yang spesial yang dinanti-nanti oleh pemirsa, kita hari ini akan belajar mengutip dua buah ayat dalam surah Al-Fatihah yang populer yang mesti kita hafal. Surah Al-Fatihah, surah ke-6 dan surah ke-7. Ayat ke-6, ayat ke-7. Ayat ke-6 dan ayat ke-7, betul sekali. Surah Al-Fatihah ayat ke-6 dan ayat ke-7. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh qori'ah kita. Kita kenalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya nih Ustazah? Vira Ustaz. Hah? Vira. Vira. Via. Panggilannya? Vira. Vira. Oke. Mbak Vira. Boleh dibacakan, nanti kita akan ikuti ibu-ibu ya. Insya Allah. Silahkan dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi bareng-bareng. Ihdinas siratal mustaqim. Terjemahannya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Oke, perhatikan pemirsa yang ada di rumah, jamaah yang ada di sini, kita simak sekali lagi terjemahannya. Sekali lagi bacakan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukkan kami ke jalan. Kita akan coba bedah. Nanti kita akan lanjutkan ayatnya. Vira, terima kasih sudah membantu kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Di sini ada kata-kata huda. Maknanya adalah hidayah, petunjuk. Oke? Saya pengen tanya sama ibu-ibu. Semua yang hadir di sini agamanya apa? Beriman atau tidak? Percaya Allah atau tidak? Sudah dapat hidayah Islam atau tidak? Sudah? Kalau sudah dapat hidayah, pertanyaannya adalah kenapa masih minta hidayah? 17 kali dalam sehari. Ihdinas siratal mustaqim. Tuhan, hantarkan kami ke jalan yang lurus. Beri kami hidayah yang lurus. Sudah dapat hidayah? Sudah dapat hidayah belum ini? Ya. Kita akan tadabur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama mengatakan hidayah itu banyak macamnya. Anwa'ul hidayah. Ada banyak macam-macam hidayah. Hidayah yang pertama ada namanya hidayah at-tabi'iyah. Tabi'iyah ini maksudnya adalah hidayah, petunjuk yang Allah berikan yang sifatnya given. Sejak lahir udah ada. Sejak lahir sudah ada. Udah ada. Pemberian gitu Ustaz ya. Betul. Lahir sudah ada ya. Enggak perlu sekolah, enggak perlu dituntut ilmunya, enggak perlu kuliah, enggak perlu belajar 2 SKS. Sudah ada. Namanya hidayah tabi'iyah. Hidayah fitri, gharizi. Nama lainnya banyak. Apa contohnya? Saya kasih contohnya. Dulu
Ketika ibu-ibu hamil, pernah hamil Bu? Atau ada yang lagi hamil? Ada, bini saya. Ketika lagi hamil, anaknya lahir. Ketika lahir anaknya nangis. Uwe, uwe. Kalau ada bayi yang nangis berarti dia salah satunya dia sedang Haus. haus. Ya. Apa yang dilakukan oleh si ibu? Didekatkan mulut anaknya ke dadanya. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang ajarkan itu bayi kalau lapar nangis ya nak kasih tahu ibumu? Siapa yang nge-briefing bayi itu? Ayahnya? Ibunya? Itu namanya hidayah fitri, gharizi, ilahi, hidayah tabi'i. Sifatnya given, sejak lahir sudah ada tanpa diminta. Hebat ya? Masya Allah, Masya Allah. Hidayah yang kedua namanya hidayah al-hawas. Sama dengan hidayah yang pertama, tapi ini lebih sempurna. Di hidayah yang pertama belum sempurna, tapi di hidayah yang kedua lebih sempurna. Bayi yang nangis tadi, ibu dekatkan ke ASI, apa yang dia lakukan? Dia comot ASI ibunya. Maafin, agak vulgar. Saya ingin tanya, siapa yang ajarkan bayi itu untuk ngisap ASI ibunya? Ini anak baru lahir ini. Siapa yang briefing dia? Allah Subhanahu wa taala, alam naj'al lahu 'ainain wa lisana wa syafatain. Allah yang menciptakan lisannya, Allah yang menciptakan organnya, Allah yang menunjukkan organ yang melekat dalam dirinya. Namanya hidayatul hawas. Masya Allah. Apakah berhenti sampai di sini? Tidak. Kalau manusia berhenti pada hidayah yang kedua, gawat. Dia bisa sama kayak binatang. Maka dia perlu hidayah yang ketiga. Namanya hidayah al-aql. Akal. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Manusia dikasih akal tapi tidak dipakai untuk memahami pesan-pesan Al-Quran, ayat-ayat Allah. Kalau ada manusia yang punya otak tapi otaknya tidak difungsikan untuk menalari ayat-ayat Allah, untuk tidak mampu menalari mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang layak, mana yang tidak layak. Apa kata Al-Quran? Ulaika kal an'am bal hum adall. Dia kayak binatang. Karena cuman punya fisik tapi tidak berfungsi akalnya. Halo, Assalamualaikum. Kalau kita berhenti pada hidayah yang kedua, kita kayak binatang. Bahkan binatang lebih sempurna dari kita. Anak ayam keluar dari cangkangnya 2 hari udah bisa jalan. Anak burung keluar dari cangkangnya 10 hari bisa terbang. Anak manusia untuk bisa jalan berapa bulan? Berarti secara kinestetik mana yang lebih hebat? Binatang atau manusia? Binatang. Apa yang membedakan kita dengan binatang? Hidayah akal. Paham? Apa berhenti sampai di sini? Tidak. Ada hidayah yang keempat. Namanya hidayah din. Agama. Ada program tausiah, ada ustadz yang ceramah, ada kiai yang ngisi taklim, ada cahaya hati, dibuat program Al-Quran, namanya Hidayatuddin. Apa saja yang membatalkan sholat, kudu ngaji. Kalau nggak ngaji nggak tahu. Harus dituntut karena sifatnya bukan given. Beda dengan hidayah pertama dan hidayah kedua. Tapi hidayah akal kita perlu sekolah. Bagaimana proses reproduksi manusia? Kudu nanya sama guru biologi itu. Betul? Bagaimana proses terjadinya alam semesta ini? Harus tanya sama guru geografi itu. Betul? Tetapi begitu bicara agama, ada poin yang keempat namanya hidayatuddin. Hidayah agama. Tidak cukup dengan akal. Karena kalau cukup dengan akal, tidak perlu Tuhan menurunkan nabi. Cukup turunkan filosof. Iya gak? Kenapa perlu nabi? Karena nabi langsung menerima wahyu dari Allah dan wahyu itu adalah petunjuk untuk manusia.
tidak cukup dengan akal. Banyak orang yang berakal, jenius, pintar, menemukan ini, menemukan itu, ahli saintis, tapi dia tidak dapat hidayatuddin, hidayah yang keempat, agama. Maka ibu bersyukur agamanya Islam sejak lahir, betul? Tapi kalau bisa jangan cuman Islam, udah bukan KTP sekarang, Islam EKTP. Udah selesai hidayahnya? Udah? Siapa yang bilang belum? Emang habis hidayah agama, hidayah apaan? Hah? Lah itu jawab belum? Ghayatul hidayah, ada puncak hidayah. Ini hidayah yang paling tinggi. Perhatikan, pemirsa, apa namanya? Hidayah. Apa tuh? Hah? At-Taufiq. Maaf ya kalau nggak kebaca. Hidayatut Taufiq. Hidayah taufik ini begini bedanya. Apa beda hidayah taufik dengan hidayah agama? Saya kasih contoh. Ibu-ibu pernah belajar tentang puasa? Tahu kalau puasa itu wajib? Apakah semua yang tahu bahwa puasa itu wajib menjalankan puasa? Tidak. Buktinya banyak warung makanan isinya kaki-kaki. Dilihat dari kakinya bukan perempuan. Berarti bukan haid. Ya. Laki-laki nih. Kalau laki-laki kagak mungkin haid. Dia tahu puasa itu wajib. Dia udah dapat hidayah agama. Tapi apakah pengetahuannya tentang puasa itu wajib membuat dia menjalankan hidayah agamanya? Belum tentu. Itulah yang disebut hidayah taufik. Hidayah yang paling mahal. Halo, Assalamualaikum. Hari ini misalnya kita ngaji tentang sholat. Sholat atau sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan seterusnya. Orang yang tahajud qiyamul lail. Yang dia tahajud bangun malam tidur. Dia bangun tahajud. Masya Allah. Dia dapat maqaman mahmuda. Dapat posisi yang sangat prestisius di sisi Allah. Dia dapat level hamba yang luar biasa. Tahajud ini amalan orang-orang soleh terdahulu. Cakep gak tuh? Ibu-ibu dengar ceramahnya sambil ngangguk. Betul Ustadz, gitu kan? Kita udah tahu nih cerita tahajud. Kita pulang. Sampai rumah. Besok malam kita tahajud gak? Berarti yang diomongin tadi baru hidayah agama, belum hidayah taufik. Paham? Paham? Terus apa hubungannya dengan ayat ini Ustadz? Ayat ini membocorkan, memberitahu, menunjuk kita bahwa sebenarnya yang kita minta dari 5 poin hidayah tadi, hidayatul tabi'iyah, hidayatul hawas, hidayatul aql, hidayatul din, hidayatul taufik, yang kita minta hidayah taufik. Bukan hidayah agama. Agama kita udah dapat, ngapain minta lagi? Tapi yang kita minta hidayah taufik. Hidayah taufik itu bagaimana hidayah agama yang Allah berikan lewat kiai, lewat Quran, lewat nabi, lewat muallim, lewat tuan-tuan guru. Bisa kita amalkan, menghantarkan kita memeluk Islam sampai husnul khatimah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Itu yang kita minta. Allahu Akbar. Ihdinas siratal mustaqim. Dari sini ulama membagi doa itu ada 2. Ada talabul husul, ada talabul thabat. Ada orang berdoa karena dia nggak punya. Ya Allah, saya pengen bener nikah. Emang saya belum punya istri. Tuh. Halo. Legon. Tapi ada doa namanya talabul thabat, meminta yang sudah ada agar dilanggengkan menjadi ada. Ya Allah, saya udah nikah nih, ini bini saya. Mudah-mudahan saya langgeng sama dia. Tuh. Oh ya Allah. Udah punya bini tapi masih minta apaan? Kita kekal. Minta langgeng. dilanggengkan sama bininya. Kita doa sama Allah di sini talabut thabat. Kita sudah dapat hidayah tapi minta dilanggengkan hidayahnya. Masya Begitu Allah. kata para ulama. Lanjutkan penutupnya. Kita simak bareng-bareng. صراط الذين أنعمت عليهم
Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Silahkan terjemahannya. Jalan orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat atas mereka, bukan mereka yang dimurkai atas mereka dan bukan mereka yang sesat. Mudah-mudahan kita bukan termasuk yang maghdub dan bukan ad-dhallin, tapi mendapatkan hidayah siratal mustaqim. Aqulu qauli hadza, terima kasih. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu. Jadi hidayah yang terakhir yang paling tinggi itu hidayahnya taufik. Bukan taufik hidayat, pemain bulu tangkis bukan ya. Tapi hidayah taufik. Gampang diingat ya Bu ya. Baik, mudah-mudahan kita mendapat hidayah berupa taufik itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemana-mana setelah ini kita akan berdoa dengan para guru-guru kita. Jadi tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia.